Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Agustian, NIM 202200500194. Kelompok saya kelompok 8 SWIP. Koordinator saya Tata Sinta. Di sini saya mau mereview Habarma kedua. Untuk materi yang pertama dipaparkan oleh Ibu Rizka Rahayu Ayuningsi STMKOM yang berjudul Berpikir Digital Era Milenial, Kuasai Teknologi dan Raih Prestasi Bersama Program Studi Sistem Informasi, dengan judul Kompetisi. Apa itu kompetisi? Menurut Edison Anwar dan Komariah, kompetisi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Untuk menjadi mahasiswa sistem informasi yang sukses, ada beberapa kompetisi yang harus dimiliki, diantaranya kemampuan analisis dari pemecahan masalah, kemampuan bahasa pemrograman, kemampuan menggunakan teknologi informasi, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan komunikasi dan kerjasama, kemampuan belajar secara terus-menerus, kemampuan mengelola proyek, kemampuan mengelola basis data, kemampuan mengelola jaringan komputer, kemampuan memahami kebijakan keamanan informasi, kemampuan mengelola sistem informasi, kemampuan mengelola sistem keamanan, kemampuan mengelola sistem cloud, kemampuan mengelola sistem mobile, kemampuan mengelola sistem web, kemampuan mengelola sistem e-commerce, kemampuan mengelola sistem ERP, kemampuan mengelola sistem customer relationship management atau CRM, kemampuan mengelola sistem supply chain management, kemampuan mengelola sistem enterprise asset management, kemampuan mengelola sistem business intelligence atau BI, kemampuan mengelola sistem geografis, kemampuan mengelola sistem big data, kemampuan mengelola sistem internet of things atau IoT. Untuk materi yang kedua dipaparkan oleh Angga Septian Ardianto dari Bidang Eksekutif Mahasiswa sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra, yang menjelaskan apa itu BEM. BEM adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi dan dalam tataran universitas maupun fakultas. Ada juga tugas dan fungsi BEM diantaranya sebagai agent of change, sebagai social control, sebagai fasilitator, sebagai perwakilan, sebagai pembangunan sinergitas. Pada umumnya di bawah kepemimpinan BEM ada beberapa jajaran kementerian kabinet di bawah BEM seperti Kementerian Pendidikan, Riset, Olahraga, dan lain-lain. Ada juga struktur organisasi di BEM itu sendiri terdiri dari Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, Sekretaris, Bendahara, Departemen SDM, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Luar Negeri. Sedangkan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM adalah salah satu lembaga mahasiswa yang menempati struktur tertinggi dalam sistem kelembagaan tingkat fakultas. Badan legislatif mahasiswa ini beranggotakan wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui mekanisme tertentu. Dan ada juga Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, merupakan lembaga legislatif tertinggi yang berkedudukan dalam organisasi kemahasiswaan universitas. BPM berfungsi sebagai penyalur aspirasi mahasiswa.
yang berperan juga dalam menyampaikan kebijakan universitas kepada organisasi kemahasiswaan. Untuk materi yang ketiga, selanjutnya dipaparkan oleh Indriani Nur Fitri selaku koordinator Komisi 4 Dewan Perwakilan Mahasiswa yang menjelaskan tentang cara persidangan. Definisi persidangan adalah sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan kelengkapan sidang. Selanjutnya, kelengkapan sidang diantaranya yang pertama peserta sidang, kedua pimpinan atau presidium sidang, notulensi atau palu sidang. Selanjutnya jenis persidangan. Jenis persidangan juga ada sidang komisi, sidang pleno, sidang guna atau sidang paripurna. Istilah sidang ada quorum, voting, skorsing, dan lobbying. Interupsi adalah suatu bentuk selaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah baik dari kata-kata atau ucapannya mohon dimaafkan. Terima kasih.